Ada. Pengennya seperti disebut istighfar, tapi nggak mau. Tapi suruh sujud sama Nabi Adam, tuh iblis tetap nggak mau. Padahal udah dikasih tahu bakal celaka gini, tetap ngeyel, tetap kepada kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu hikmahnya. Ya sujud yang kedua biar itu setan ampun-ampunan. Ya, ampun-ampunan. Nah, di hadis tadi itu ada yang namanya sujud tilawah. Pernah dengar Pak? Ya. Sujud tilawah itu ketika kita mendengar bacaan Al-Quran yang ada ayat-ayat as-sajdah, ya, totalnya ada 15 tempat. Nah, kalau nggak tahu ya udah apa sok-sok sujud tilawah, orang kagak hafal bisa-bisa dari 15 so Islamic Center gitu. Tapi biasanya ya, ini sujud tilawah ya, ada dua, ada di dalam sholat ya, ada di luar sholat. Diterangkan di dalam fikih sah sujud tilawah ya, itu kalau di dalam sholat nggak boleh diniatin kecuali hari Jumat subuh. Di Kamis besoknya Jumat subuh. Imam niat nih mau baca surat Hamim as-sajdah. Boleh kalau hari Jumat. Tapi di luar hari Jumat niat pengen baca ayat sajdah nggak sah. Ketika nanti dia baca sajdah, dia sujud tilawah, maka sholatnya jadi batal. Nggak boleh sajdah. Jadi caranya ketika masih posisi berdiri, posisi berdiri ini di dalam sholatnya, di dalam sholat. Ketika dengan ayat sajdah, biasanya itu ada di surat Al-Alaq, ya. Al-Alaq atau Hamim as-sajdah, itu langsung nggak perlu angkat tangan, langsung sujud. Berapa kali? 21 kali. 1 kali. Bacaannya saya bacain. Kalau hafal hebat. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi fa tabarakallahu ahsanul. Wah, berarti nggak pernah sudah khaliqi. Gua jawab masih nggak apa? Masih nggak apa? Gua apa Bu? Enggak. Kalau enggak, udah jangan ikuti tiba-tiba. Wah susah banget ngabelinya itu kepanjangan. Ya udah baca aja Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi 3 kali. Habis itu langsung naiknya jangan diambil lagi, tapi diangkat. Allahu Akbar. Kalau mau lanjutin itu surat. Karena ada yang di akhir ayat, ada yang di pertengahan ayat. Ya. Pokoknya jangan Allah, jangan angkat tangan. Dengar masih begini posisi baca surat dulu, langsung sujud. Jangan pakai ruku lagi. Habis itu langsung bangun. Itu di dalam sholat. Gimana kalau di luar sholat? Nongkrong di depan masjid, lagi ngerokok. Dengar ayat as-sajdah. Ayat sajdah. Langsung sujud. Sah sujudnya. Saya tahu. Kalau nggak tahu kasih tahu. Itu sujud tilawah atau nanti ada sujud syukur, itu ada syaratnya. Enggak seenak udel kita. Ini sekarang banyak di TV. Dapat piala langsung sujud. Itu sujud apa? Iya. Yang parah dapat menang judi, sujud syukur. Lebih gelo gitu. Lebih gelo.
Jadi sujud tilawah di luar sholat sama dengan sujud syukur ketika kita dapat nikmat, atau kita terhindar dari musibah, atau kita senang melihat tetangga saudara kita dapat nikmat. Itu disunahkan sujud syukur. Kalau di luar sholat ada syaratnya, ya. Sama seperti syarat sahnya sholat, harus punya wudhu, artinya suci dari dua hadas. Ketika mau sujud menghadap kiblat, yang bagus berdiri, bagus berdiri. Jadi rukunnya ada 7 nih. Tilawah ataupun sujud syukur yang bukan tilawah dalam sholat. Yang pertama itu rukunnya yang wajib dikerjain, niat. Kemudian takbiratul ihram, takbiratul ihram. Habis itu langsung sujud, langsung sujud. Tumanina yang keempat. Setelah sujud, duduk di antara dua sujud. Tumanina lagi. Beres, salam. Yang ketujuh tertib. Bagusnya berdiri. Duduk juga boleh, nggak jadi masalah. Duduk nggak jadi masalah. Cuma pahalanya separuh ketimbang kita berdiri. Ya, tapi syaratnya harus punya wudhu atau suci dari dua hadas atau segala sesuatu yang mensahkan kalau kita pengen ngerjain sholat. Ya, gitu. Nah, gimana misalkan dengar ayat sajadah, ya, atau kita dapat nikmat, kita terhindar dari musibah, pengen menuhin yang tadi kan bisa, ya, nyari air nggak ada, ya, udah refleks lah pokoknya nggak punya wudhu, boleh diganti, ya, boleh diganti bacaan zikirnya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 4 kali. Ini keterangan ada di kitab Bughiyatul Tasyid. Diceritakan macam-macam daripada sujud. Kadang-kadang menang volley pakai celananya di atas dengkul, langsung sujud, syukur, alhamdulillah ya Allah. Lagi maksiat, ibadah kagak pakai ilmu. Di mana-mana orang ibadah nggak pakai ilmu, ibadahnya jadi maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaannya benar. Sujud. Nah, sekarang kita bahas sujud di dalam sholat. Sujud di dalam sholat tadi 2 kali wajib dikerjakan setiap rakaat. Sujud dalam sholat ataupun sujud tilawah di dalam sholat atau di luar sholat, ataupun sujud syukur, ini sujud punya 7 syarat, kata Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Yang pertama, kata beliau, syurutus sujudi sab'atun bal aktsaru. Syarat-syarat sujud itu ada 7, kata beliau. Sebenarnya lebih daripada 7, cuma yang penting ini ada 7. Ahaduha, yang pertama, ayyasjuda ala sab'atin a'dha'i, mesti dia sujud pakai 7 organ daripada tubuh. Yang pertama, berdasarkan hadis dari Sayyidina Ibnu Abbas, bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas didhawuh oleh kanjeng Nabi, diperintah oleh kanjeng Nabi, umirtu, saya telah diperintah oleh kanjeng Nabi an asjuda, untuk bersujud ala sab'ati azamin,
di atas 7 tulang. Yang pertama kata Imam Ibnu Abbas al-jabhah, yaitu jidat. Nih jidat, batasnya dari tempat tumbuh rambut ya, sampai di atas alis ya. Ini namanya jabhah atau jidat, atau biasanya kening namanya ya. Bagaimana dengan hidung? Wajib apa kagak? Kadang-kadang sholat di musola yang nggak ada marbot, itu karpet jarang dicuci, sering dipakai supir tidur. Masya Allah, baunya luar biasa. Belum sujud aja bau masuk musolanya udah bau sekali. Kalau kita sujud pakai hidung kira-kira mabok nggak? Demam. Lah, hidungnya nggak usah buat tempelin. Sah nggak sujudnya? Kok sah? Gimana sah? Cuman tidak yang Oh, gitu. Iya. Ya, makanya jangan sangkaya. Yang penting nggak ngaji. Kalau sangkaya nggak sangkaya. Soalnya kalau dia masih sujud, ibunya nempel. Kalau ibunya diangkat, sah ya? Sah kan dia? Deal. Kita aja. Dia perasaan sholat dari umur 9 tahun sampai saya ini ditanya aku santai ya. Hidung mah hukumnya sunnah jadi kagak nempel, kagak apa. Kalau nempel dapat pahala sunnah. Kalau hidung wajib ya, kalau orang hidungnya hilang bagaimana? Yang pongek. Benar, kalau diwajibkan bahaya. Hidungnya kehantam pedang habis berantem di terminal. Kagak punya hidung rata. Nah, wajib hidung ya, ditempel-tempelin. Pokoknya kalau orang nggak punya hidung ribet. Dulu pernah ada ya, zaman Rasulullah itu ada 2 orang laki-laki ya, ketika ngaji sama kanjeng Nabi ya, syaratnya mandi besar, kalau nggak ada air boleh layar. Nah, dilarangnya 2 orang ini jalan ngobrol sampai ke tengah pasir. Habis itu tidur, ketika tidur mimpi. Dua-duanya mimpi basah. Nanya bro, gue keringetan, tapi kayaknya cerah banget muka lo nih. Ya habis mimpi sama Madonna. Satu lagi mimpi sama siapa tuh artis India. Nah, ini waktu sholat mau masuk asar, kagak ada air. Ya, katanya laki yang pertama, ya boleh katanya Nabi, kalau nggak ada air boleh pakai pasir atau debu. Debu itu ada di mana? Pintar, bini gue pintar, gua jari. Rata-rata kalau orang yang ngerti debu itu nyari debu yang di atas. Itu bukan debu, bukan. Debu itu adanya di pasir atau di tanah. Cukup ambil 1 sendok, taruh di nampan, auli. Walaupun itu pasir, katanya pasir itu pasti ada debunya. Jadi nggak dilayak. Coba, taruh itu bagian. Nah, akhirnya ini laki-laki yang satu kata dia, ya kalau tayamum cukup wajah dan tangan, nggak bisa itu kan wudu. Kita ini lagi junub atau hadas besar. Katakannya Nabi kalau hadas besar, salah satu rukunnya adalah niat mandi junub, baik itu dari mandi besar dari junub, haid atau nifas atau wiladah ya. Yang kedua meratakan air. Nah, ini baru sah mandi junubnya. Tapi kagak ada air. Kata yang satu lagi, berarti gua harus beli-belikan. Jadi yang satu mah pinter,
Jadi tayamum bisa gantiin daripada mandi junub. Tapi yang satu masih ragu-ragu, kayaknya gak pas sama gua nih. Ya udah akhirnya dia guling-guling sambil niat, sudah gua niat mandi junub karena Allah Taala. Udah guling-guling sampai mukanya kena debu. Itu orang ngaji yang paham sama yang setengah paham. Ngawur-ngawurin. Yang pertama al-jabr. Yang kedua kata Ibnu Abbas wal yadain, dua tangan. Dua tangan ini maksudnya bagian perut daripada telapak tangan. Ini bagian perut ya. Semuanya wajib menghadap kiblat. Kiblat. Nah, bagaimana yang orang tangannya buntu? Habis kebantu. Sujudnya kurang. Gini doang. Apa begini? Kalau yang buntung mah ukuran pokoknya ujung tangannya ditempelin aja. Karena nggak punya telapak tangan, nggak punya jari. Kemudian waruk batai, lutut dua, di lutut nempel, nempel. Wa fil qadamaini, dan ujung-ujung jari dari dua telapak kaki. Jadi posisinya boleh sebagian, tapi nggak dapat kesudahannya terus paruh. Yang bagus full itu jari-jari ditekan begini. Semuanya ngadep kepada kiblat. Jangan begini. Juga lihat ya, begini. Nggak boleh. Apalagi yang angkat begini. Yang kaki males biasanya. Begini. Yang bagus begini semua. Itu jari-jari. Di perutnya jari dari kaki. Ya, semuanya nempel di tanah. Ya, kalau nggak bisa, yang penting ada sebagian daripada perut dari qadamain, ya, atrof qadamain ini nempel kepada tanah. Nah, itu kalau begitu, ya, sujudnya baru dikatakan sah sebagai sujud. Wasaniha antakuna jabhatuhu maksyufatan. Syarat sujud biar sah yang kedua, ini dahi masih kebuka. Enggak boleh ada penghalang yang menghalangi ketika sujud. Harus kebuka. Jadi kalau peci begini, ya udah pasti kagak sah. Ya kenapa? Ini kalangan keningnya, ya, tempat tumbuh rambut awalnya sampai di atas alis. Ini batasnya jabah. Nah, gimana kalau ada orang jabahnya atau dahinya ada perbannya? Kalau kena air, kata dokter itu bakal kambuhan. Jadi wajib ditutup. Wajib ditutup berarti ketika sujud sah. Sedangkan di dalam kitab disebutkan syaratnya adalah jabah atau jidat ini mesti terbuka, nggak boleh ada satupun yang menghalangi untuk sujud. Gimana? Kalau udah perban sah? Sah. Tapi syaratnya jangan diperban ada najis. Kalau masih keluar darah berarti tidak sah itu sujudnya. Kadang-kadang ada bekas luka, darahnya udah enggak, tinggal apa namanya tuh kayak cairan, ya cairan. Ya, ketika ditempel, ini kalau nggak ada najisnya, nggak apa-apa, nggak usah dicopot itu berbuat. Tapi kalau ada najisnya, berarti sholatnya bawa najis. Tinggal sah. Itu syarat yang kedua.
Wasanisuha at-tahamulu bi ra'sihi. Sujud ini mesti membebani dahi seukuran beratnya kepala. Ya, beratnya kepala. Ya kalau ulama dulu nyontohin guru, ya itu kalau ada kapas ya, tebal, ketika kita sujud itu kapas jadi dia gepeng, ya. Jadi seukuran beratnya kepala, jangan dipaksain nanggung berat badan kita dengan jidatnya dahi. Biasanya kalau orang yang melebihi jidatnya dipakai beban yang seberat kepala, itu rata-rata jidatnya hitam nanti. Hitam, gosok. Kalau orang yang ngerti, ahli sholat, bekas sujud, rajin tahajud tuh orang jidatnya hitam. Padahal sujudnya agak benar, naruh beban dahinya tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh ulama yang didapatkan dari kajian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diumpama kira-kira kalau naruh kapas kita sujud itu kapas gepeng. Dan kalau kita naik itu kapas ngikut di jidat, ngikut di jidat. Kalau nggak ngikut berarti kita menekan. Kalau ditekan berarti nempel. Seharusnya tes tadi ambil itu kapas di rumah sujud gini nih. Ketika kita angkat kepala itu kapasnya ikut di jidat. Nah kalau ditekan kepalanya diangkat, kapasnya nempel di karpet. Ya tadi nggak sesuai dengan bebannya daripada kepala. Nanti akibatnya jidat jadi hitam. Biasanya ada titik 2 dulu. Nah, kalau 2 nanti melebar jadi garis hitam. Itu kalau udah hitam bukan ditutupin, sampai diterusin. Ahli sholat. Insyaallah. Itu orang yang jidatnya hitam ya, kalau nggak ngaji itu nanti ada sifat ujub ya, pengen dilihat orang kalau saya ini ahli sholat, padahal karpetnya kasar karena diganti 20 tahun. Coba kalau kasih karpet kayak di Albari, insya Allah jidat kagak bakal hitam. Enak karpetnya, lembut, jadi tekan-tekan gini ya, kecuali gosok-gosok gini. Warabiuha adamul huwiyyi li ghairihi. Syarat sujud yang keempat, enggak boleh sujud ya, kecuali memang pengen sujud. Contohnya nih di Al-Bari misalkan lagi sholat Jumat, banyak bocah tuh ada larian, beres kita ruku sami Allahu liman hamidah, baru turunin badan dikit ketabrak, tiba-tiba langsung sujud. Nah udah sekalian. Nah ini gak sah sujudnya ya. Dia wajib berdiri lagi. Kenapa? Karena tadi sujudnya belum niat sampai sujud. Karena didorong sama anak bocah sehingga langsung sujud. Kira-kira kalau didorong itu kepalanya dulu apa kepalanya mana? Kalau kepalanya pecah pasti pakai tangan. Wa khamisuha, syarat yang kelima, alla yasjuda ala syai'. Orang yang sujud dia enggak boleh sujud di atas segala sesuatu yang taharraku bi harakatihi, yang bergerak sebab gerakan dirinya. Nih hati-hati, khususnya ibu-ibu yang pakai mukenahnya kelebihan kain ya, kelebihan kain harusnya pakai ukuran M, dibawain dari Saudi ukurannya king size. Ketika sujud, kalau itu kain ya, ini botol dulu ya, sebagian kainnya persis di tempat sujud ini ibu-ibu berarti sujud di atas sesuatu yang bergerak sebagai dirinya, maka sujudnya enggak sah sujudnya. Nah, kalau laki-laki biasanya pakai sorban ya, panjang,
Makanya sebagian ulama walaupun memerintahkan, mensunahkan kita sholat pakai sorban, ya, tapi ada yang nggak mau. Soalnya takutnya seringnya jatuh. Khawatirnya ini kita pas mau sujud, ya, ini ada di depan, sementara ini belum lepas. Kalau jatuh begini mah nggak apa-apa. Ya. Tapi sebagian masih di sini, jatuhnya persis di tempat kita mau sujud, maka sujudnya kagak sah. Sujudnya. Ya. Jadi sujud di atas sesuatu yang bergerak sebab gerakan sholat kita. Jadi kita berdiri, ini kan ikut gerak. Kita ruku, gerak. Ini gerak lagi. Sujud ini gerak lagi. Nah, kalau ini di depan sujud, ini masih ada di badan kita, berarti kalau bahasa bikinnya mutasil, masih bersambung dengan badan kita. Kecuali kalau ini jatuh, nggak jadi masalah. Sujud di atas sini. Nah, sekarang gimana? Banyak kasus di Priuk. Dulu saya ngalamin. Ya, itu rumah banjir sampai ke atas paha. Mau sholat susah. Adanya ranjang. Ranjangnya goyang-goyang. Ketika takbir, Allahu Akbar. Ruku goyang tuh ranjangnya. Nah, di sini kan nggak boleh nih. Katanya yang bergerak sebab gerakan kita. Pas sujud goyang lagi. Sah nggak sholatnya di atas ranjang? Sah. Nah, tadi rumusnya gini, ya. Selama itu benda nggak nempel di badan kita, ya, dan nggak bergerak sebab gerakan kita, ya, berarti sah untuk dipakai sujud. Itu kasur kan nggak kita bawa ketika sholat. Artinya nggak ada kita pakai itu kasur, nggak mungkin kalau sholat pakai kasur, ya nggak mungkin. Nah, kalau nanti goyang-goyang itu nggak kita nggak pakai. Tadi kalau sorban kita pakai, ya, takbir, ruku itu dan kita pakai. Nah, ketika mau sujud jatuh, ini masih nempel di badan. Beda dengan tadi kasur. Kalau kasur nggak masalah, walaupun goyang-goyang itu rata-rata yang kasur besi itu, yang kasur zaman dulu ada baut-bautnya. Kalau sekarang kemana? Udah kilo itu Madura gitu. Ya, habisnya jadi barang rongsok gitu kan. Ya. Nah, gimana misalkan ya, ada kasus lagi gini. Kita saking khusyuknya, ini biasanya orang ada yang sholatnya maunya merem aja maunya merem. Ini sahabat hari kita, ya, pokoknya kita sama dia hormat lah. Yang namanya sholat luar biasa, dia menjaga sholat. Tiba-tiba ngomong sama temannya, "Bakar, gue pengen sholat, lu tungguin sini." Ya, jahit sholat. Saking itu matanya kalau dilepas, matanya makruh kalau sholat itu menutup mata, makruh hukumnya. Kecuali kalau memang kita nggak bisa khusyuk kecuali dengan menutup mata, baru boleh nggak makruh. Nah, ketika mau sujud ini jahit, tiba-tiba ada angin dari sebelah bawa pasir. Pasirnya maaf ada tokai kucing. Nah, ini bakar juga refleks. Jahit mau sujud. Demi teman gua yang ahli ibadah, tempelin tangannya supaya sujud di tangannya, bakar. Sah sujudnya Bang Jahit. Kenapa? Karena nggak kena najis. Nggak kena najis dari debu tadi. Bukan masalah najisnya. Nggak dibawa sama dia. Ini kan biar tangannya. Nah, kecuali tangannya Jahit nempelin benih sujud. Nah, gini. Berarti karena di bawah. Gitu. Jadi bukan najisnya. Kalau kena najis pasti batal. Bukan cuma sujudnya, tapi sholat batal. Paham ya? Jadi rumusnya dibawa sama yang sholat dan bergerak sebab gerakan orang sholat. Apapun itu yang nempel, ya, kalau ada di bawah sujud berarti hukumnya tidak sah sujudnya.
Nah gimana misalkan kita punya selampe, kadang-kadang di situ bau kita punya selampe warna. Ada yang begitu, ya. Jadi dia tidak. Sami Allahu liman hamidah. Tangannya satu ngambil di baju kokonya, siapin selampe. Ketika saya sujud Allah dilempar. Baru. Sangat. Bingung, sholatnya sah nggak malah? Nggak apa-apa. Yang penting yang membatalkan sholat 3 gerakan mutawaliyah. Yang berturut-turut itu ngebatalin sholat. Kalau ngambil doang 1 kali kan, lempar 2, langsung sujud. Boleh nggak? Sah nggak? Kenapa sah? Selampanya udah nggak kita bawa udah. Betul. Berarti munfasil artinya terpisah dari kita. Boleh. Beda kalau selampanya ditaruh ikat di tangan. Kata dia dibuat gua ngantongin dulu nih. Ini kan tahu sih jadi kalau tersebut. Begini. Itu kalau gitu hukumnya batal. Kenapa? Karena nempel dan bergerak sebab gerakan orang sholat. Oh ribet. Tadi yang berapa? 3 4. 4 5. 5. Wasadisuha irtifa'u asafilihi, mengangkat organ-organ bawahnya, wa huwa ajizatuhu wa mahaulaha ala a'alihi wa hiya ra'suhu wa makibahu. Jadi syarat sujud yang keenam, yang nggak boleh itu kepala lebih tinggi dari pundak, apalagi dari bokong. Nggak sah itu sujud. Kepala mesti di posisi yang paling bawah. Ini ada nih, sholat di masjid Jami, Jumatan, datangnya telat, udah komat, duduknya di tangga. Mau gimana, mau keluar susah, dia sholatnya di situ, sujudnya. Dia ada di tangga pertama, kepalanya di tangga ke. Kata dia, lu aja yang telat datangnya. Dasar nungguin komat, dia cepat pulang. Nggak boleh. Jadi posisi kepala mesti di bawah ya daripada pundak, apalagi bokong kita pantat. Jadi ketika kita sujud ternyata pantat kita lebih mulia daripada kepala. Ya, orang sombong bilangin, lu kalau sholat ya, tinggian pantat lu tuh yang isinya ada posisinya. Pokoknya gitulah, ketimbang kepala katanya ganteng ya, kalau ada jerawatnya lagi sujud mah lebih hebat dan bokong ketimbang kepala. Jangan bangga ya, ini kepala kan mahkota daripada manusia. Wasabiwa at-tumaninatu fihi, harus tumanina seukuran bacaan subhanallah. Jadi kita suruh jangan kayak orang ayam matok ayam. Loh, boleh. Sujud posisi semua udah mantap, jidat udah nempel, 2 telapak tangan nempel, dekul nempel, kaki nempel. Diam dulu seukuran bacaan subhanallah. Itu kalau sujud kepalanya udah ya, tangannya sudah, dengkulnya udah, kakinya belum sempat ditempel, udah duduk di antara 2 sujud. Nah, ini berarti gak cuma nina, di mana-mana gak cuma nina, berarti sujudnya gak sah alias batal. Nah, itu syarat wajibnya orang sujud. Syarat wajib. Sekarang kembali, apa kesunahan di dalam sujud? Yang pertama disunahkan membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi 3 kali. Sama dalilnya ketika kemarin rukun sholat yang bagian rukun ya, ayatnya sama, yaitu surat Al-Waqi'ah
ya, di ayat yang terakhir. Wasabbih bismi rabbikal azim. Kalau yang ruku kemarinnya subhana rabbil azim, kalau ini subhana rabbiyal a'la. Nah, di sini ada di surat Al-A'la ayat 1. Sabbihisma rabbikal a'la. Nah, itu dalil bacaan zikir di dalam sujud. Sabihis. Kalau di ruku surat Al-Waqiah, ya. Itu sunnah yang pertama. Kemudian supaya sunnah ini terpenuhi, minimal itu subhana rabbiyal a'la dibaca ketika sujud 1 kali. Kalau mendapat kesud, nah kalau nggak dibaca berarti hukumnya makruh. Di mana-mana nggak ngerjain yang sunnah berarti lagi bikin yang makruh. Makruh itu pengaruhnya memang nggak batalin sholat, tapi ngurangi pahala sholat. Ya, kalau udah banyak pahalanya nggak apa-apa. Ya. Jadi baca aja Allahu Akbar dan Fatihah. Ya, habis itu Allahu Akbar, ruku, udah diam aja, bisa baca. Tanya bro, cepet banget, sebanyak pahala gua mau dihabisin. Nah, itu nggak apa-apa. Nah, untuk sempurnanya tasbih tadi sama ketika ruku kemarin, 3 kali. Ini untuk imam, ya, nggak boleh lebih dari 3 kali. Kalau untuk makmum nggak ada batasannya. Ya, dari batasannya. Ya. Nah, kalau sholat sendiri, ya, maksimal itu 11 kali sama dengan ruku. Yang enak kemarin ya, jadi makmum. Ya, pahalanya gede. Imamnya bacanya lama banget, kadang ada rukunya lama atau sujudnya lama. Atau yang dibaca udah pegel, yang dilihatin pingsan apa dengan orang gitu kan. Kok gak bangun gitu ya, jangan diintip. Kalau diintip hukumnya batal sholatnya. Mendingan terusin subhanallah biar kalau udah capek, wih bangun pegel, jadi batal dua-duanya. Kecuali ya jamaah yang mansurin ya tadi ya, jamaah terbatas, artinya kita sebagai laki yang jadi makmum, istri sama anak kita kasih tahu, ini nanti kalau ruku atau sujud agak lama nih. Kenapa? Karena dibacanya sampai 11 kali. Boleh. Tapi kalau jamaah di masjid jami itu imam gak boleh lebih baca daripada tasbih, baik itu ruku atau bersujud, maksimalnya cuma 3 kali. Gitu. Nah, biar lebih sempurna ada doanya sama dengan ruku kemarin. Ya, kalau kemarin Allahumma laka roka'tu, tinggal diganti Allahumma laka sajadtu. Ya Allah, untukmu lah aku sujud. Ya. Nah, di dalam sujud ya, disunahkan oleh Kanjeng Nabi untuk memperbanyak doa, karena cuma di dalam sujud itu doa nggak ada dinding untuk dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di sujud terakhir di dalam sholat kita. Karena kata Kanjeng Nabi di dalam hadis Muslim, Imam Muslim, aqrabu ma yaqulul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun, ya paling dekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah Tuhannya, ya, artinya rahmat Allah dan ampun Allah dekat. Wa huwa sajidun, ketika hamba itu dalam keadaan sujud, fa'at saru'a fi sujudikum, kata Kanjeng Nabi, maka banyaklah berdoa di dalam sujud kalian. Ya, gitu. Tapi kalau pengen banyak doa kasih tahu makmumnya, ya sujud terakhir.
ini sekitar 10 menit, kira-kira oke nggak? Oke, berarti jangan. Jadi minta suara terbanyak gitu. Nah doanya kan kemarin beliau udah diajarin, Allahumma rzuqna husnul khotimah warzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketiga itu minimal ya, doa minta supaya diberi kesempatan taubat sebelum meninggal dunia ya. Kemudian minta ya, mati dalam keadaan husnul khotimah ya. Yang ketiga minta ditetapkan iman ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, itu. Ya, itu di bab 7 ya. Nah sekarang gimana tuh sujud yang benar buat perempuan sama laki? Beda ya. Perempuan sama laki. Pokoknya kuncinya perempuan rapet. Ya ingat ya, perempuan rapet. Takbirnya ketika takbir Allah, tangannya ini pokoknya rapet. Nggak boleh dibuka. Emang kenapa Ustaz kalau dibuka? Saya pakai Rexona nggak apa-apa. Dia pakai Rexona nggak boleh. Ya harus rapat begini. Jadi takbirnya Allah, rukuk pun demikian. Ya Allah Akbar, sujud pun demikian ya perempuan. Jadi rapat. Nah kalau laki, ya sunnahnya diregangkan, pokoknya begini. Nah ini posisi jari sejajar dengan kedua lutut kita. Ketika kita duduk di antara dua sujud, ya, itu ukurannya tangan segitu. Ya, dan kaki belakang satu jengkal sama ketika kita berdiri untuk takbiratul ihram. Dan kepala sampai bobok itu mesti lurus. Kalau ada papan harus lurus. Gini. Nggak boleh gini. Ini kadang-kadang ada musola masjid masih pakai karpetnya hijau yang dulu lama. Saya masih kecil kali ada itu. Nggak diganti-ganti. Dan itu lagi DKM-nya dirapetin. Udah karpetnya pendek, dirapetin. Berarti yang badannya tinggi-tinggi, dia mundur kakinya ke belakang. Ya, belakang kena. Akhirnya ke belakang itu sadar terus. Itu. Nah akhirnya yang di belakang udah pantatnya tembok. Jadi sujudnya begini. Sujudnya begini. Yang penting katanya sujud sah. Padahal nggak boleh begini posisi belakang. Dia mesti begini. Ya harus lurus. Itu. Ya, kalau bisa itu karpet yang dulu udah direinkarnasi aja, diganti yang bagus yang lebih panjang. Itu di dalam sujud. Ya. Yang keberapa bukunya tadi? Yang ke-10. 9. Wal asyiru tuma'ninatu fihi, yaitu tuma'ninah di dalam sujud. Jadi tempatnya tuma'ninah ada 4 ya, ada 4. 1 ketika rukuk, 2 ketika i'tidal, 4 ketika sujud 2 kali. Artinya tadi rukuk harus sudah mantap, baru nanti boleh tidak. Kalau belum mantap oleh organnya rukuk atau sujud, ya nggak boleh lagi, berarti kan cuma ngira. Jadi di rukuk, i'tidal, sujud 2 kali, dan terakhir duduk di antara 2 sujud. Tuma'ninah. Al-hadi asyarul julusu baina sajdatain, dan rukun salat yang ke-11 duduk di antara 2 sujud. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا دائما وحمدا يوافي نعمك في مزيدا يا ربنا وإلهنا لك الحق ولك الشكر ما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من الأنبياء والمرسلين وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. واعف عنا يا رحمن واعف عنا يا رحيم واعف عنا ويا عزيز الغفور فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله. اللهم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا ينفع الصبر والقول بعمتنا محبتك ومعرفتك. اللهم آتنا ما آتيتنا من عبادك الصالحين. اللهم ربنا اسمع لنا أمورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم صل اللهم نعوذ بالجهل أعوذ بك من الوالدين والرجال. اللهم نعوذ من أهل البلاء والشقاء وسوء القضاء وشملة الأعداء ونعوذ بك من شر نفسنا وشر الشيطان والذنب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واهلنا وزوجاتنا إنا إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا بالدين وعلمنا التأويل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم ارزقنا علما نافعا من الدنيا ونسألك الحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة والأبرار يا عزيز الغفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ونبينا بشفينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صل وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام مع النبوش كل ما صل وسلم يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام مع النبوش كل ما والله ما هذا الوجود إلا أشير بالمعبود فكن ولا يا ودود يا ظاهرا في كل شيء صل وسلم يا سلام يا سلام على
salam ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sabil kiram ma'ana mustabakul lima lahiri wa kamun jadi fa'in ni uramu ta'atafu takarramu bidarati ya salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sabil kiram ma'an namush bakul lima ya wa haqqal iman statat mimma jalan ya dusyabaya khadlati yaumal hisab minna ini yusi alai salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sabil kiram ma'ana mustabakul lima salli wa sallim ya salam ala nabi maridona wal ali wa sabil kiram ma'ana mustabakul lima salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sabil kiram ma'ana mustabakul lima salli wa sallim wa barik alaihi Angga, bapak-bapak semuanya dicicipin dan dihabisin lagi ya. Asal dicicipin doang. habisin nggak nih Pak Yunus? Habisin. Oh habisin, jangan cicipin doang berarti. Jadi makan Pak Yunus. Udah sudah dibungkus aja. Sini adanya. Habis makan dibungkus. Udah minta bungkus apanya? Ada. Kita mendekat rumahnya. Ya Pak Yunus sekarang. Silakan. Ini mati nih. Yang di luar silahkan.